Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berhadir dalam Zoom pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dewi Ratih Rapisa sebagai dosen pengampu mata kuliah Bina Persepsi Bunyi dan Irama dan Ibu Una Wulandari sebagai asisten dosen. Saya Maulia Widya Rosada akan menjadi moderator untuk kelompok satu. Kelompok satu akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana hasil observasi mereka di lapangan tentang deteksi bunyi dan bahasa. Dipersilahkan untuk kelompok satu. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Krisdian Ardi Setiawan, Kantata Patwa Jihadi, Nur Aida, saya sendiri Sri Desi Januarti, Nujula Ilmuna Hidayah, dan Amanah. Adapun yang akan kami bahas hari ini, yaitu mengenai apa saja yang kami dapat dari hasil observasi kami mengenai deteksi bunyi non-bahasa, yaitu ada definisi dari deteksi bunyi non-bahasa, ada biodata subjek yang kami observasi, lalu ada hasil identifikasi anak dengan hambatan pendengaran, dan ada juga program khusus deteksi bunyi non-bahasa yang sudah kami buat untuk sang anak, lalu ada hasil asesmen dan hasil dari deteksi bunyi non-bahasa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christian. Dipersilakan. Pengertian bina komunikasi maaf. Satu, pengertian bina komunikasi, persepsi dan irama BKB BKPBI. Bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama BKPBI ialah pengertian ialah pembinaan ya, penghayatan ya lagi penghayat dilakukan dilakukan dengan dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga sisa-sisa pendengaran dan 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 perasaan vibrasi yang di, dimiliki anak-anak tunarungu dapat dipengaruh dapat diperdengarkan sebaik sebaik-baiknya untuk berinteraksi dengan dunia sekeliling sekelilingnya yang penuh bunyi. Baik,
saya akan memperjelasnya, yaitu Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama atau BKPBI ialah pembinaan penghayatan bunyi yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga sisa-sisa pendengaran, perasaan vibrasi yang dimiliki anak-anak tunarungu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berintegrasi di dunia sekelilingnya yang penuh bunyi. Jadi, Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama ini digunakan untuk anak-anak tunarungu untuk memaksimalkan sisa-sisa pendengarannya agar dapat berintegrasi di dunia sekelilingnya seperti anak pada umumnya. Baik, silahkan selanjutnya. Selanjutnya biodata anak. Nama Muhammad Wildan, tempat tanggal lahir Martapura 12 Juni 2012, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, anak kedua, alamat Komplek Pondok Bunga Bincau nomor 250. Penyebab anak mengalami gangguan pendengaran dikarenakan saat melahirkan Wildan, ibu sakit yang diduga terkena virus rubella. Intensitas pendengaran sebelah kanan 60 dB, sedangkan sebelah kiri tuli total. Selanjutnya, Baiklah, kemudian kita akan membahas mengenai hasil identifikasi. Yang pertama, hasil identifikasi berdasarkan milestone perkembangan. Nah, di sini yang kami dapatkan berdasarkan dari tabel pada lampiran, bahwasanya objek memiliki pendengaran di rentang 12 sampai 24 bulan, di mana pada rentang ini anak sudah mampu mendengarkan maksud dari perintah, seperti ambilkan, atau pertanyaan seperti di mana. Kemudian, anak sudah dapat menemukan barang yang disembunyikan, dapat memahami instruksi sederhana, dan sudah mengetahui bagian-bagian apa yang ada di tubuhnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan gejala yang nampak. Pertama, subjek merupakan anak yang menggunakan volume tinggi saat menggunakan alat elektronik, seperti saat mendengarkan lagu atau menonton televisi. Kemudian yang kedua, anak tidak merespon saat dipanggil. Subjek merupakan anak yang saat berbicara dengannya atau memanggilnya harus berhadapan atau kita sentuh terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, anak mengalami keterlambatan berbicara pada saat usia subjek di bawah 2 tahun. Dan yang terakhir, waktu dideteksi oleh narasumber, tidak ada yang salah pada suara subjek. Namun suaranya tadi bermasalah ternyata karena pendengarannya yang mengakibatkan subjek tidak dapat menerima kata dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, hasil identifikasi berdasarkan karakteristik perkembangan. Yang pertama nih, dalam aspek bahasa. Akibat dari keterlambatan perkembangan bahasa, subjek menjadi kurang banyak menguasai kosakata. Subjek termasuk siswa yang sering menggunakan bahasa isyarat saat berbicara. Dan bahasa isyarat yang digunakannya berupa bahasa isyarat huruf dan sangat jarang sekali dia menggunakan bahasa isyarat bentuk. Nah, ini artinya subjek masih kurang dalam penguasaan dan dalam mengartikan kata yang berbentuk abstrak. Kemudian dalam aspek kognitif, subjek merupakan anak yang cukup ekspresif dalam menggambarkan perasaannya. Seperti ini ketika kami berikan pertanyaan, namun ia kebingungan, maka ia akan memberikan gestur tubuh apa, maksudnya seperti apa, dan semacamnya. Yang intinya ia bertanya apa maksudnya. Kemudian nih, misalnya kami beri hadiah, maka gestur tubuhnya akan terlihat senang. Nah, kemudian nih, yang ketiga mengenai aspek motorik. Karena mengalami hambatan pada pendengarannya, anak dengan gangguan pendengaran biasanya mengalami kesulitan dalam keseimbangan dan koordinasi umum, seperti mengingat tali sepatu melalui lubang. Namun, kemarin pas kami minta,
anak mampu melakukan hal tersebut. Nah, tapi juga anak ini ternyata tidak hanya memiliki hambatan pada pendengaran, tapi juga memiliki hambatan pada fisik dan juga motoriknya. Bahwasanya anak juga menderita tunadaksa tipe sindaktili, yang mana ini membuat subjek kesulitan dalam menggunakan tangan kanannya. Namun untuk keaktifan dalam gerak subjek sangatlah bagus. Subjek masih mampu berlari, melompat, juga pergerakan mata dalam mengamati objek masihlah sangat bagus. Kemudian dalam aspek sosial emosional, dilihat dari sosial emosional subjek saat berinteraksi terlihat subjek tidak memiliki masalah dalam hal tersebut. Subjek memiliki keinginan untuk tahu hal-hal di sekitarnya. Subjek juga memiliki rasa menghargai yang tinggi. Hal ini terlihat ketika teman-temannya pulang dari masjid terus disapa. Hai, jarnya kayak gitu. Habis itu diangkat tangan, intinya disapa. Kayak gitu. Terus yang terakhir, hasil identifikasi berdasarkan tingkat desibel. Nah, pada instrumen ini kami melakukan identifikasi berdasarkan tingkat dB sang anak. Dilihat dari hasil instrumen yang kami isi sesuai dengan keadaan subjek pada saat proses identifikasi, hasil yang kami dapatkan dari subjek yaitu berada pada tingkat sedang ke berat, yaitu 56 sampai 70 dB. Nah, namun berdasarkan hasil tes dari dokter bahwa tingkat dB pada subjek adalah 60 dB sebelah kanannya dan telinga sebelah kirinya itu tuli total. Ya, terima kasih. Next, slide selanjutnya. Selanjutnya program khusus. Program khusus Bina Komunikasi Persepsi Bunyi Irama Non-Bahasa. Standar kompetensi mendeteksi bunyi-bunyi di sekitarnya dengan menggunakan alat bantu mendengar atau tanpa menggunakan alat bantu mendengar sebatas sisa pendengaran anak. Kompetensi dasar menyadari atau tidak adanya bunyi tertentu seperti alat musik, suara binatang, atau suara latar belakang. Selanjutnya, baik, di sini saya akan melanjutkan hasil asesmen. Yang pertama, hasil asesmen identifikasi anak dengan hambatan pendengaran, yang mana cara berkomunikasinya ada ekspresif dan isyarat. Kemampuan anak setara dengan nutuk pendengarannya dari 0 sampai 3 bulan, bahasa reseptifnya 37 sampai 42 bulan, bahasa ekspresifnya 0 sampai 3 bulan, bicara 0 sampai 3 bulan, kognitif 10 sampai 12 bulan, komunikasi sosial 43 sampai 48 bulan. CLF sama dengan 18,5. Keterlambatan atau GAP 120 kurang 100 kurang 18,5 sama dengan 1,101,5 bulan atau setara dengan 8,5 tahun. Yang kedua, hasil asesmen berdasarkan derajat pendengaran. Didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan subjek dengan dokter, maka jika subjek memiliki kemampuan 60 desibel sebelah kanan dan total sebelah kiri, subjek mampu mendengar suara yang jika lumayan nyaring dan dekat dengan badan subjek. Contohnya suara fluid yang dibunyikan di belakang subjek yang berjarak sekitar kurang lebih 30 cm. Bunyi suara klakson yang dibunyikan sekitar 2-3 meter di belakang atau di samping subjek. Suara kucing yang sedang mengaum berjarak sekitar 30 cm dari subjek dan suara musik yang subjek dengar dari handphone menggunakan handset dengan volume yang full. Subjek tidak mampu mendengar suara yang kurang keras dan memiliki jarak yang jauh dari telinga atau badan subjek. Selanjutnya, nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil yang kami dapatkan di lapangan
Pertama-tama kita lihat pada bagian rumus persentase penilaian, skor yang diperoleh dari subjek yaitu 29 dihitung dengan rumus nilai perolehan per skor maksimal kali 100%. Nah, di sini ada pula kriteria penilaian yang sudah kami buat di sini. Lalu kita ke bagian analisis hasil pengamatan, yaitu nilai perolehan yang 29 per 45 dikali 100%, dapatlah 64%. Jadi hasilnya adalah 64% masuk pada kriteria penilaian C, yaitu subjek mulai mampu mendeteksi bunyi objek. Jadi dapat disimpulkan hasil pengamatan, yaitu Muhammad Wildan, data pendengaran kanan 60 desibel, kiri tuli total, tidak menggunakan alat bantu. Materi yang kami gunakan yaitu mendengar suara alat musik, hewan, latar belakang. Dan nilai perolehan 29 masuk pada kriteria penilaian C. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini akan melanjutkan dari hasil analisis. Hasil analisis deteksi bunyi non-bahasa kepada subjek. Adapun hasil yang kami dapatkan dari instrumen deteksi bunyi non-bahasa yang dilakukan pada subjek, didapatkan hasil jawaban benar dengan skor perolehan 29 dan mendapat 64% yang masuk dalam hasil perolehan C, yang artinya subjek mulai mampu mendeteksi bunyi dari ketiga materi yang diperdengarkan secara langsung. Respon anak yang seharusnya diberikan subjek adalah jika mendengar menyentuh hidung, sedangkan jika tidak mendengar menyentuh telinga. Namun, respon yang diberikan subjek adalah mendengar dengan mengangguk dan tidak mendengar dengan menggeleng. Menurut pengamatan kami, anak kesulitan dalam memahami arahan dari kami, yang mengenai respon seharusnya jika mendengar atau tidak mendengar. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh dari apa yang diajarkan pada anak jauh sebelum dilakukan deteksi yang akan kami lakukan, sehingga respon anak tidak sesuai dengan apa yang kami arahkan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan yang sudah dibuat kelompok 1 dari instrumen deteksi bunyi dan bahasa yang dilakukan pada subjek. Dapat ditarik kesimpulan bahwa anak memiliki jawaban benar dengan skor perolehan 29 dan dapat nilai 64% yang masuk dalam nilai perolehan C. Artinya, subjek mulai mampu mendeteksi bunyi objek dari ketiga materi yang diperdengarkan secara langsung, yaitu bunyi alat musik, suara hewan, dan bunyi latar belakang. Meskipun anak dalam mendeteksi suara latar belakang tidak sebagus dalam mendeteksi suara alat musik dan suara hewan, kemudian respon yang diberikan subjek salah semua karena tidak sesuai dengan indikator yang sudah dibuat, sehingga evaluasi yang akan dilakukan tidak terpenuhi. Menurut pengamatan kelompok 1, anak kesulitan dalam memahami arahan dari kelompok 1 mengenai respon seharusnya jika mendengar atau tidak mendengar. Dan dilihat dari hasil instrumen yang kelompok 1 sudah buat, sesuai dengan keadaan subjek pada saat proses identifikasi, hasil yang didapatkan dari subjek yaitu subjek berada pada tingkat kerusakan pendengaran sedang ke berat 56-70 desibel. Namun berdasarkan hasil tes dari dokter bahwa tingkatan desibel pada subjek adalah 60 dB sebelah kanan dan tuli total di sebelah kiri. Baik, selesai sudah presentasi kelompok 1. Untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan untuk persiapkan pertanyaan kalian dan kirim ke grup BPBI yang ada di WhatsApp. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.